Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tiba di sesi terakhir yang paling membahagiakan, paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi penutup. Dan setelah ini kita bisa pulang. Pulang pasti tetap sibuk ya, mempersiapkan banyak hal yang harus masih dipersiapkan. Minggu ini ada yang melangsungkan akad nikah. Weh, 1, 2 pasang, 3 pasang. Hari apa? Sabtu ini. Minggunya juga. Oh. Nanti rame-rame pada diundang kah? Oke. Nah, ada 3 aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah post test, terus kemudian nanti kita akan refleksi sedikit, dan yang terakhir nanti kita akan melakukan evaluasi proses. Ya, saya akan bagikan lembar post testnya. Teman-teman nanti begitu dapat silakan langsung diisi. Silakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang sudah selesai? Boleh. Kalau sudah selesai langsung disampaikan ke saya. Untuk post test ini tidak didiskusikan loh ya. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri. Ini tidak akan mempengaruhi kelulusan loh ya. Jadi jangan terlalu dipikir berat-berat. Yang mempengaruhi kelulusan itu adalah kehadiran 100%. Nah itu baru. Bagi yang sudah, akan saya langsung berikan lembar yang kedua, yaitu lembar evaluasi. Lembar evaluasi pelaksanaan yang nanti juga harus diisi secara tertulis ya. Silakan segera Yuk, setelah ini kita akan memulai lagi aktivitas berikutnya secara bersama-sama. Masing-masing masih membawa spidolnya, disiapkan. Habis ini kita akan menggambar sesuatu. Oh, apa ya? Gambarnya tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dinilai. Gambarnya akan saya pandu. Ini lebih untuk sesi terakhir, kita akan melakukan refleksi diri. Semuanya sudah siap dengan kertas dan spidolnya ya. Kita akan menggambar gunung. Gunungnya adalah Gunung Sakinah. Satu saja ya, jangan gunung kembar. Gunungnya satu saja. Kita kasih judul ini adalah Gunung Sakinah. Landscape ya. Silakan dibuat sekarang. Nah, kita lakukan bersama-sama. Boleh kalau misalnya mau biar kelihatan ini gunung, dikasih. Gitu. Tambahnya minimalis dan hanya boleh di bawah. Yang di bagian lereng dan ke puncak jangan digambar apa-apa. Wah, gunungnya ada yang lancip sekali. Puncaknya betul-betul membentuk sudut. Sudah ya? Nah, kalau seniman itu gini nih, gunungnya kelihatan. Nah, kita akan menilai diri kita, merefleksikan diri kita tentang kesiapan dalam memasuki jenjang pernikahan. Ada yang besok hari Sabtu, ada yang besok Minggu. Seberapa sudah siapkah menilainya sekarang? Caranya, yang cowok dulu, yang putra dulu. Yang putra nanti gambar diri Anda, gambarlah diri Anda di posisi mana. Nah, ini ada lereng, ada di menuju ke puncak. Batasnya sampai dengan garis tengah ya. Garis tengahnya tidak usah digambar. Yang cowok bagian yang, kalau di sini tuh kiri apa kanan? Kanan ya, kayak kanan. Sekarang digambar seberapa siap Anda menilai diri, teman-teman menilai diri sendiri masing-masing. Kalau misalnya paling siap skornya 10, persis di atas puncak.
Jadi gambarlah diri Anda sedang berada di atas puncak. Nah, semakin ke bawah, semakin ke lembah, itu berarti semakin merasa belum siap. Oke, paham? Paham. Batasnya dari sini ke sini. Ini yang putra. Yang cewek, yang putri sebaliknya. Kalau misalnya memang sudah sangat merasa siap, gambarkan diri Anda ada di puncak. Tapi kalau misalnya belum, semakin belum siap, semakin ke arah ke lembah. Nah, kira-kira ada di posisi mana? Sebaiknya jangan tengok-tengok pasangannya dulu. Fokus ke diri dulu. Kira-kira ada di mana? Seberapa siap? Boleh ditimbang-timbang dulu, boleh dipikir-pikir, direnungkan, kira-kira kesiapan itu berkaitan dengan apa? Kesiapan, apakah sudah punya gambaran yang jelas tentang visi, tentang tujuan perkawinannya mau dibawa kemana? Nah, persiapan terkait dengan persiapan mental, persiapan secara finansial, boleh. Jadi aspek kesiapannya boleh banyak ya. Nah, kira-kira secara umum itu ada di mana? Ada di posisi mana? Ya, silakan. Ada yang kreatif dikasih bendera. Ya, ini memang gambarkan diri Anda sedang melakukan pendakian. Pendakian ke arah puncak kesiapan untuk memasuki mahligai rumah tangga. Yang akan sudah pasti menghadapi masalah, itu sudah pasti. Sudah pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan. Gambarnya ada yang titik kecil, nggak ada kakinya, nggak ada. Boleh digambar kaki, badan gitu ya. Contohnya seperti ini. Contohnya misalnya seperti gambar apa namanya nih? Nah, misalnya ini mendekati puncak, berarti udah mendekati siap. Sudah? Sudah ya? Oh, sip. Berarti tepat ya, responsif apa namanya? Dekatan. Coba sekarang dijajarkan. Semuanya berdekatan dengan pasangannya. Dijajarkan. Dijajarkan, silakan dijajarkan. Dijajarkannya nih contohnya. Boleh berdiri boleh ditunjukkan. Ditunjukkan ke. Nah, masnya di sini posisinya. Terus dipertemukan. Tuh, lihat. Kira-kira. Mbak Nia sama Mas siapa? Mas Dias. Seperti itu gambarnya. Sudah sangat dekat dengan siap betul di puncak. Coba kita dengarkan sedikit ya. Iya, Pak. Kenapa kok menggambarkannya di sana? Oh, di sini, Pak. Iya, di situ. Pertama untuk hari H akadnya masih sebulan lagi. Ya. Yang kedua souvenirnya belum jadi, Pak. Jadi belum 100%. Ada yang belum. Iya, Oke. ada yang belum, Pak, itu. Yang belum soal teknis saja kan berarti? Kenapa, Pak? Soal teknis saja. Iya, teknis saja, Pak. Souvenir belum. Terus apa lagi? Yang sudah merasa siap apa lagi? Kalau merasa siapan, insya Allah mental juga sudah siap. Iya. Mbaknya gimana? Nah, boleh sekarang pasangannya kita tanya. Kalau Mbak Nia juga sama ya, posisinya mirip persiapannya. Posisinya sama sih. Iya. Iya. Tapi tidak janjian tadi kan? Enggak. Oke. Nah, kalau Mbak Nia kenapa posisinya ada di sana? Iya benar, bulan depan. Ya. Terus insya Allah sama-sama menuju ke puncak itu. Ya. Terus habis itu kita dapat materi ini, semoga makin siap ke depannya gitu. Tepuk tangan buat Mbak Nia dan Mas Dias. Kita akan undang tampil satu pasang lagi. Siapa yang akan berkenan? Udah kompak. Boleh tampil ke sini biar yang lain bisa melihat. Mari kita temukan gunungnya. Mic-nya boleh didekatin? Ya. Ya. Jadi karena besok nikahnya juga Sabtu.
Siapnya sih kalau untuk semua kayak yang tadi souvenir alhamdulillah udah ya Mas ya. Sudah. Kalau enggak bahaya banget. Iya, udah tinggal 3 hari. Heeh. Tapi karena nanti kan nikah nggak mungkin lepas dari konflik. Hmm. Jadi perbedaan-perbedaan ini yang nanti kita bakal selesai satu sama lain setelah menikah. Oh, Tapi setidaknya udah dapat bekal dari kegiatan ini. sip. Jadi mudah-mudahan nanti sampai di atas bareng-bareng pegangan. Oh, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Sudah sama. Oke, terima kasih Mas Awang. Wih, keren. Harapannya nanti bergandengan tangan di puncak. Benar-benar menghadapi semua masalah, semua tantangan bersama-sama. Padahal nggak bisa mendaki. Enggak, ini hanya gambaran saja. Oke, mari kita akan segera akhiri sesi refleksi dan evaluasi ini dengan mengundang dari teman-teman perwakilan. Nah, kalau ini kayaknya memang harus sukarelawan ya. Harus dengan ikhlas hati, kesadaran diri untuk berkenan menyampaikan kesan-kesan selama mengikuti bimbingan perkawinan dari kemarin sampai dengan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Terima kasih pertama kita ucapkan kepada panitia dari KUA Kebayoran Baru. Tepuk tangan semuanya dong. Ya tentunya pada para fasilitator karena tanpa mereka kita yang awam ya. Memang orang tua sudah memberitahukan pada dasarnya bagaimana berkeluarga dan bagaimana nanti menghadapi istri, istri menghadapi suami, gimana menghadapi mertua. Tapi dengan adanya bimbingan ini, program dari KUA Kebayoran Baru tentunya nanti akan menyelesaikan yang kita tidak belajar psikolog. Mungkin saya sama Vesa ini sering banget berantem banget, mungkin sama-sama. Kok saya keras ya, dia juga keras, tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi tadi sama Ibu Alisa, dia juga memberikan saran, kamu coba ngertiin dulu permasalahannya apa, pahami dan berkacalah diri sendiri dulu, itu yang tersentuh di saya gitu. Jadi memang banyak pemikiran, kita kan kadang-kadang laki ngerasa juga lebih gitu kan dalam melayani calon pasangan perempuannya, tapi ternyata juga laki tentu banyak kekurangan, makanya harus ditopang sama calon istri kayak gitu. Jadi kesimpulannya sih saya mewakili teman-teman yang ada di sini. Semoga program ini saya harapkan juga nanti bisa diterapkan di tempat lain. Ini bagus sekali programnya. Adanya kekhawatiran ada kekhawatiran itu memang harus ditangani dengan seperti ini karena untuk generasi selanjutnya kita juga lebih menghargai pernikahan. Kita juga akan lebih tahu untuk kedepannya seperti kayak apa, tantangannya seperti apa. Kita tahu ada pasar bebas, manusia makin banyak, Asian Community ada. Jadi kita akan mempersiapkan generasi-generasi setelah kita menikah, tentu kita punya keturunan yang nanti akan bersaing di dunia globalisasi. Jadi tentunya hal ini bakal bermanfaat banget buat para peserta bimbingan. Jadi kira-kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Awang. Boleh berkenan ada satu lagi? Sore hari ini kita alhamdulillah telah mendapatkan banyak sekali bimbingan daripada KUA Kebayoran Baru. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Kemudian yang kedua yaitu terima kasih juga kepada daripada pengurus KUA Kebayoran Baru Bapak Ustadz Fikri, dan juga kepada para narasumber. Yang pertama Ibu Alisa Wahid, terima kasih, dan juga jajarannya. Kami ucapkan terima kasih selama 2 hari ini telah membimbing kami. Begitu banyak sekali ilmu yang kami dapat. Ini sangat luar biasa Pak. Walaupun memang kita baru pertama kali kan menjenjang pernikahan. Saya rasa teman-teman juga sekalian semua setuju ya, ilmu yang kita dapat itu banyak sekali. Karena memang tiada yang tidak mungkin kalau kita tidak semangat mencari ilmu, kita tidak akan pernah mendapatkannya.
mulai dari yaitu ada rasa senang, ada gembira, ada malu, ada tegang mungkin ya di antara kita juga. Kebanyakan serunya sih. Juga ada yang menjenuhkan, ya itu biasa, hal yang biasa. Juga banyak kekurangan, saya rasa lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Kemudian juga kepada saya merasa mendapatkan satu keluarga baru di sini, Pak. Jadi ada keluarga calon pengantin di sini. Jadi saya merasa ada perkumpulan yang baru yang sangat bagus, yang positif, yang saya menilai juga banyak sekali manfaatnya ke depannya. Mudah-mudahan para calon suami istri dan saya juga sebagai calon suami istri ke depannya bisa lebih baik, bisa mewujudkan daripada keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Iya. Selanjutnya saya ingin berdoa Pak sedikit. Mudah-mudahan nih para calon-calon suami istri dan soleh dan soleha, karena dalam Islam adalah doa, senjata yang paling ampuh adalah doa. Jadi kami mohon untuk membacakan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan untuk para calon pengantin ini bisa berjalan dengan lancar, sehat, tidak ada halangan apapun. Dan satu lagi, saya ingin berterima kasih dan juga mohon maaf kepada teman-teman dan juga pada kawan dan juga narasumber. Mungkin ada banyak kesalahan, ada banyak salah kata atau perilaku yang tidak berkenan di para teman-teman, para narasumber ataupun tempat. Sekali lagi kami mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Dan sebagai puncak acara kita akan dapat siraman rohani bonus. Ada yang sudah kenal dengan beliaunya? Beliau ini adalah Pak Adib Makrus, yaitu Pak Kasubdit Bina KUA dan keluarga Sakinah. Oke, beliau berkenan akan menutup acara bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang sudah terlaksana selama 2 hari ini. Monggo, Pak Adib. Baik, terima kasih Pak Mandodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setelah kita mengikuti 2 hari penuh ya, dari kemarin pagi sampai Senin pagi hingga Selasa sore ini, kami selaku penanggung jawab program ini di bawah tanggung jawab Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah. Ada teman-teman di sini, ada Pak Sofik, ada Pak Fatah, ada Pak Adi. Kita sudah bekerja sama lama dengan Mbak Alisa and the Gang, ada Mbak Alisa, ada Pak Mandodo, kemarin ada Mbak Nur Rofiah dan Mas Fakih, mendesain program ini selama hampir 2 tahun. 1,5 tahun dengan fasilitator, tapi sejak dirapatkan dengan Menteri itu mulai Januari 2016. Rapat pertama dengan Menteri jadi, maka melihat hasilnya dan juga antusiasme teman-teman, apalagi tadi ada testimoni dari beberapa peserta, kami merasa sampai titik ini itu merasa optimis bahwa program ini dapat berjalan sustain sampai nanti gitu. Dan ini kalau melihat dan mendengar testimoni tadi, maka kami juga merasa bahwa pendekatan baru, metode baru yang kami terapkan saat ini itu sudah on the right track. Sebelumnya teman-teman mendengarkan bagaimana Suscatin itu? Ya, ada yang sudah paham, ada yang sudah pernah mendengar informasi awal tentang Suscatin. Bayangannya apa waktu itu? Kursus calon pengantin. Kalau teman-teman seperti ini, kalau mendaftar nikah, pasti sebelum akad nikah akan diberi bimbingan. Yang terbayang apa waktu itu? Bimbingannya model seperti apa? Konvensional, ceramah begitu kan? Sampai hanya duduk manis mendengar penghulunya ceramah sampai bosan. Ukurannya sampai bosan, kalau belum bosan terus dia ngomong. Nah ini kita ubah, ya kan? Sekarang berubah total, completely different daripada Suscatin yang model
konvensional tadi. Nah, tadi dengan mendengar testimoni-testimoni yang disampaikan, kami merasa ini sudah di track yang benar. Nah, oleh karena itu, kami sudah mulai merancang-rancang. Pasca ini harus ditindaklanjuti. Jadi ini kan baru, ibaratnya baru dapat starter kit. Ya kan? Sampean semua ini baru memperoleh starter kit bagaimana membangun dan membina keluarga dan rumah tangga. Nah, apakah nanti di level empiriknya itu seindah bayangan? Nah, itu the moment of truth. Saat pembuktian bahwa starter kit yang sudah sampean kantongi ini dapat bekerja dengan baik. Tetapi kami insya Allah tidak akan meninggalkan teman-teman sekalian. Kami tetap akan membangun sebuah program pasca akad nikahnya itu apa nanti. Tetapi kami mohon bantuan. Bersedia tidak teman-teman ini meneruskan kebersamaan sekarang ini? Nah, siapnya sharing kan gitu, sharing pengalaman, kemudian barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan, jangan nunggu konflik. Kalau bisa dicegah, dihindari, kenapa harus diatasi? Kalau sampai melihat orang suami istri berantem di pengadilan, pada dasarnya itu bermula dari hal-hal yang kecil kan. Nah, karena mereka tidak pandai, tadi yang sampai sudah menerima ilmunya, tidak pandai mengelola konflik, sehingga menjadi besar, yang terjadi adalah saling memberi sumbangan untuk memperbesar masalah itu. Nah, jadi nanti pasca pasca bimbing ini, silakan boleh dengan membentuk WA group, ya, grup, silakan dikumpulkan nomor-nomor teleponnya, nanti ditunjuk adminnya 5-6 orang, saling menginvite satu dengan lainnya. Jadi kekeluargaan, keguyuban, kebersamaan ini kita teruskan karena ini sesuatu tradisi yang menurut kami adalah baik. Saya kira itu teman-teman sekalian, akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasinya, dan yang kedua tolong sebarluaskan. Tolong saya minta kerelaannya menjadi agent kami, sampaikan ke teman-teman yang akan melaksanakan pernikahan. Wah, sekarang sesuatu itu asik loh. Asik nggak? Nah, sekarang nggak kayak dulu. Jadi sebarluaskan. Nah, nanti pada tahun 2019 akan berlaku secara nasional. Jadi kalau nanti sampai dapat sertifikat uji coba, pada 2019 kalau tidak punya sertifikat, maka tidak akan dilayani pernikahannya. Ya, jadi inilah cara negara ini untuk mengatasi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang kerap mengiringi entah rasa bosan mereka, entah selingkuh mereka. Mereka seringkali memperberat masalahnya demi untuk mewujudkan cita-citanya dengan menciptakan kekerasan-kekerasan. Nah, kekerasan inilah yang seringkali justru membahayakan bagi dirinya, diri orang lain, dan anggota keluarga lainnya. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, dan kalau ada kurang-kurangnya kami mewakili KUA, Kebayoran Baru, mewakili fasilitator, mewakili teman-teman di Subdit Bina Keluarga Sakinah dan keluarga besar Kementerian Agama memohon dimaafkan ya jika ada kurang-kurangnya. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adib yang sudah memberikan kata-kata penutup. Dan selanjutnya teman-teman, ternyata sertifikatnya sudah jadi. Wow. Nah, secara simbolis saya akan panggil dua pasang untuk ke depan untuk menerima sertifikat bimbingan perkawinan ini
secara langsung yang akan diberikan oleh Pak Haji Sukri. Saya undang ke depan. Pasangan pertama adalah Mas Vito dan Mbak Abi. Silakan tampil ke depan. Terima kasih Pak Adib, Sudit yang telah membina kami di sini, dan Ibu Alisa yang telah membimbing kami di sini sehingga kami bisa mengundang mereka-mereka. Kemudian harapan saya pada semua, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan hari ini kami menyerahkan sertifikat yang semua ya, semoga kalian bisa langgeng dan bermanfaat. Selamat ya, Pak Wito, Ibu calon Pak Wito. Alhamdulillah. Yang lain? Yang lain. Kemudian yang lain nanti bisa diambil di luar apa di sini? Terima kasih banyak. Salam semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pasangan berikutnya boleh kembali Mas Vito dan Mbak Bi. Satu pasang lagi ya yang akan menerima secara simbolis. Jangan khawatir teman-teman, yang lainnya juga akan menerima hari ini juga. Mas Dias dan Mbak Nia, silakan. Yang akan disampaikan oleh Pak Adib. Iya. Mulai deh konfliknya. Teriring doa, semoga nanti semua perjalanan yang akan dihadapi selanjutnya akan dengan secara bersama-sama, apa istilahnya, berpegangan tangan di puncak tadi, di puncak Gunung Sakinah, tantangannya akan terasa lebih ringan. Oke, dan betul-betul tetap berjuang untuk bersatu selamanya sampai akhir menghayat, memisahkan kita, amin. Dan juga semuanya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Oh iya, ada permintaan satu lagi, ada ide nanti sambil sekalian yang lain yang belum menerima sertifikat, teman-teman akan tanda tangan di flipchart akan kita tempel di dinding. Nama apa cukup tanda tangan, nama, tanda tangan berpasangan berdua di sebelahnya, terus kemudian tanggal pernikahannya. Itu akan menjadi kenang-kenangan kita bersama disetujui? Setuju ya, oke. Nanti Mas bisa minta bantuan untuk ditempelkan flipchart di sana. Terus yang lain nanti akan kita panggil satu persatu untuk menerima sertifikatnya. Boleh ya? Oke. Secara resmi, mari kita akhiri acara bimbingan perkawinan selama 2 hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.